الحمد لله الذي هدانا لهذا وما كنا لنهتدي لولا أن هدانا الله أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلوات الله عليه وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واستنى بسنته واكتفى أثره إلى يوم يلقاه أما بعد Asatidzah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, senantiasa tak lupa kami mengingatkan untuk banyak-banyak mensyukuri nikmat Allah Ta'ala, dan juga tak lupa untuk selalu menjunjung bersalawat atas Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian kita lanjutkan pembahasan kajian kita, pembahasan tentang manhaj, yaitu kita masuk kepada bab at-tauhidu wa anwa'uhu. At-tauhidu wa anwa'uhu, tauhid dan macam-macamnya, atau tauhid dan ragamnya. Sebelum kita beranjak kepada pembahasan, alangkah baiknya kita perlu mengerti apa itu makna tauhid, apa itu yang berkaitan dengan tauhid. Maka tentunya sebagai seorang mukmin, hamba Allah Subhanahu wa taala, kewajiban yang paling pertama adalah tauhid, mengisahkan Allah Subhanahu wa taala dalam segala ibadahnya. Itu merupakan kewajiban dan hak Allah Ta'ala terhadap para hambanya. Dalam sebuah hadis, Nabi SAW pernah bertanya kepada Mu'adz, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal 'ibad wa ma haqqul 'ibadi 'ala Allah?" Qultu, "Allah wa rasuluhu a'lam." Qala, "Haqqullahi 'alal 'ibad an ya'buduhu wa la yusyriku bihi syai'an. Wa haqqul 'ibadi 'ala Allah alla yu'adziba man la yusyriku bihi syai'an." Dalam penggalan hadis ini bahwa tauhid merupakan haknya Allah Ta'ala, bukan hak kita. Haknya Allah Ta'ala yang Allah tuntut kepada setiap hambanya. Suatu ketika Nabi SAW membonceng Mu'adz. Lantas kemudian beliau bertanya, saat itu Mu'adz masih muda belia, dan beliau ditanya, "Ma haqqullah 'alal 'ibad?" Apa haknya Allah terhadap para hambanya? Para hambanya di sini maknanya khitabnya umum, berlaku kepada seluruh manusia. Berarti ini maksudnya bahwa setiap manusia secara umum yang bernama manusia, maka mereka diberikan taklifu khitabillahi ta'ala, yaitu perintah syariat semua, baik yang mukmin maupun yang kafir. Di situ Rasulullah SAW bertanya, "Ya Mu'adz, ma haqqullah 'alal ibad?" Apa haknya Allah terhadap para hambanya, dan apa haknya para hamba terhadap Allah? Ini maksudnya bukan berarti hamba itu menuntut Allah, akan tetapi Allah membuat menjadikan hak yang Allah berikan kepada manusia bagi mereka yang melakukan sebuah perbuatan. Maka dengan adabnya salah seorang sahabat, yaitu sahabat Nabi SAW radhiyallahu anhu, ketika tidak mengetahuinya, maka beliau menjawab, "Allahu wa rasuluhu a'lam." Allah dan Rasulnya lebih tahu. Lantas kemudian beliau menjawab, "Haqqullahi 'alal ibad ay ya'buduhu." Haknya Allah terhadap para hambanya yaitu untuk mereka menyembah Allah, wala yusyriku bihi syai'a, dan tidak menyekutukan Allah Ta'ala. Maka tentunya sebagai seorang manusia,
hambanya Allah, ini perintah yang paling agung. Ini yang paling diperhatikan oleh setiap manusia. Bahwasanya dan tauhid pula pondasi dasar setiap amal perbuatan. Tidaklah diterima amal setiap hamba sampai dia mengesahkan Allah Ta'ala. Karena ini syarat yang paling utama. Sehingga tauhid itu adalah ifradullahi bil ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha. Tauhid itu adalah mengesahkan Allah dengan ibadahnya. Maksudnya di sini bahwa hakikat tauhid itu ada pada ibadah, ada pada peribadatan, bukan pada rububiyah. Dan apa yang didakwahkan oleh para nabi dan rasul dari Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad SAW adalah berkaitan dengan tauhidul ibadah. Kalau seandainya makna tauhid itu hanya sebatas makna rububiyah, maka mereka orang-orang musyrikin juga mengakui Allah Ta'ala tentang rububiyahnya. Akan tetapi yang menjadikan perbedaan antara para rasul dengan kaumnya yang membangkang dari dakwahnya adalah mereka beribadah, menyembah Allah, juga menyembah kepada selainnya. Ini menjadi titik perbedaannya. Sehingga yang dimaksud hakikat tauhid, apa yang diseru oleh para nabi dan rasul adalah tauhidul uluhiyah, tauhidul ibadah allati khalaqallahu al-alam li ajliha, yang mana Allah ciptakan alam semesta ini demi tauhid tersebut. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam surat Az-Zariyat ayat 56. Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Tidaklah aku ciptakan jin dan manusia kecuali hanya untuk menyembahku. Itu tujuan Allah menciptakan manusia. Qala Allah Ta'ala wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun. Ay yuwahiduni fil ibadati wa yufriduni fid du'a. Untuk mereka mengesahkanku dalam ibadah dan mengesahkanku dalam berdoa. Berdoa itu meminta sesuatu dari yang bawah ke yang ke atas. Adapun permintaan kepada sesama itu namanya iltimas. Adapun permintaan dari yang derajatnya tinggi kepada yang bawah itu namanya amrun. Maka dari itu disebutkan di sini doa karena hamba manusia ketika meminta ada unsur merendahkan diri kepada sosok yang dia minta. Sehingga ketika berdoa meminta itu ada tadzallul di situ. Wal khudu', merendahkan diri di hadapan sosok yang dia minta, yaitu Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kalau kita perhatikan manusia mereka yang berbuat syirik kepada Allah, yang menyembah selain Allah, tentunya dalam berdoa mereka mengagungkan, dalam meminta berdoa mereka mengagungkan sesuatu yang dia minta darinya. Tentunya dalam berdoa di sini hanya kepada Allah Subhanahu wa taala semata. Karena apa? Karena dialah Allah Subhanahu wa taala yang mujibud da'wah, yang memberikan jawaban setiap doa, tidak ada yang lainnya. Wa anwa'ut tauhidil atiyah ma'khudah minal Qur'anil Karim. Dan macam-macam atau ragam dari tauhid itu diambil itu dari istiqra minal ulama, bukan memunculkan sesuatu yang bid'ah. Kata mereka orang-orang yang tidak mau membagikan tauhid itu kepada tiga. Ya, kata mereka ini sama aja kayak seperti orang-orang Nasara. Bukan. Itu istiqra, penelitian dari para ulama menghasilkan tauhid bagiannya menjadi tiga. Bahkan disebutkan dalam kitab Fathul Majid,
karya Syekh Abdul Rahman Al-Hasan atau kitab syarah yang lainnya, ya, bahwa tauhid itu terbagi menjadi dua, ya, tauhid at-talab, kemudian wat ta'rif atau i'tiraf. Nah, kita ini yang sampai kepada kita sekarang yang istilahnya itu dikenal secara terperinci bahwa tauhid menjadi tiga bagian, yaitu tauhidur rububiyah, tauhidul uluhiyah, tauhid asma wa sifat. Lantas mana dalilnya? Mana dasarnya? Antum setiap hari membacanya minimal 17 kali, yaitu dalam surat Al-Fatihah. Disebutkan Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillah rabbil alamin, rububiyah. Ar-Rahmanir Rahim, itu asma wa sifat. Maliki yaumiddin, itu rububiyah. Iyyaka na'bud wa iyyaka nasta'in, barulah itu uluhiyah. Maka tentunya untuk menjawab syubhat atau kerancuan dalam pemikiran seorang yang tidak bisa membagikan tauhid kepada tiga, sampaikan kepada ayat ini. Sampaikan kepada mereka ayat ini. Yang pertama, tauhidur rabb, maksudnya itu tauhid ar-rububiyah. Dalam tauhid ar-rububiyah ada yang disebutkan, dijelaskan beberapa syarah dalam kitab al-usul al-thalathah. Maka tentang rububiyah ini ada tiga unsur. Yang pertama al-khalqu, yang kedua at-tadbir, yang ketiga al-mulk. Kesempurnaan rububiyah Allah Ta'ala pada tiga hal. Al-khalq, ciptaan. Ketika ada yang menyamai ciptaan Allah, maka dia bisa jadikan sebagai sembahan. Tapi realitanya tidak ada. Tidak ada yang menandingi, di bawahnya sedikit saya tidak ada. Dalam urusan rububiyah, penciptaan, hanya Allah Ta'ala yang menciptakan sesempurna mungkin. Yang kedua adalah at-tadbir, dalam pengaturan. Allah Ta'ala mengatur ini semuanya. Allah tidak hanya menciptakan, beda makhluk mereka menciptakan melepas begitu saja. Dalam pengaturan perawatan pun mereka tidak sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah sebelum menciptakan adanya manusia, sebelum menciptakan adanya makhluk alam semesta ini, Allah sudah siapkan takdir-takdir mereka. Itulah kesempurnaan penciptaan Allah dan pengaturan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang ketiga, al-mulk, kepemilikan. Tentunya kepemilikan Allah Subhanahu wa Ta'ala sempurna. Kenapa demikian? Karena Allah yang berkehendak. Dan apabila Allah sudah berkehendak, tidak ada yang mampu menghalanginya. Ketika Allah tidak mau atau enggan, tidak ada yang memaksakan untuk terjadi. Iyasha yakun, in lam yasha lam yakun. Ya. Maka dalam masalah rububiyah ini, perhatikan tiga unsurnya. Kalau memang ada sembahan yang menandingi Allah Ta'ala dalam tiga unsur ini, maka bisa jadikan sesembahan. Akan tetapi tidak ada semuanya yang sesempurna Allah Subhanahu wa Ta'ala. Huwa al-i'tirafu bi anna Allah huwa ar-rabb wal khaliq. Tauhidur Rabb itu i'tiraf, pengakuan bi anna Allah huwa Rabb wal Khaliq. Pengakuan bahwasanya Allah Ta'ala dialah sang pencipta, dialah yang menciptakan, dialah yang Tuhan, sesembahan. Wa qad i'tarafa bihadzal kuffar. Orang-orang kafir itu mereka mengakui ini. Sehingga kalau kita menyerukan kepada tauhid ini, itu belum cukup. Karena hanya pengakuan, belum sampai kepada pembuktian. Pembuktian pengakuan tauhid adalah pada uluhiyah, bukan pada rububiyah.
walam yudkhilhum dzalika fil Islam. Akan tetapi orang-orang musyrikin, mereka mengakui rububiyah tapi tidak sampai masukkan mereka ke dalam Islam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wala in sa'altahum man khalaqahum la yaqulunna Allah." Kalau seandainya kita tanyakan kepada orang-orang kafir, orang-orang musyrikin, kalau seandainya mereka ditanya dengan jujur, ditanya dengan jawaban secara fitrah, apabila mereka ditanya siapa yang menciptakan mereka, fasayaquluna Allah, mereka akan menjawab Allah yang menciptakan. Allah yang menciptakan. Ini semua fitrahnya manusia akan mengakui itu. Disebutkan dalam surat Az-Zukhruf, wa qad ankara asy-syuyu'iyyun wujud ar-rabb. Dan orang-orang ateis, mereka ini mengingkari keberadaannya Allah Ta'ala, mengingkari keberadaan Allah Ta'ala. Di antara orang-orang ateis itu sendiri, daripada pemikirannya adalah mereka orang-orang komunis, kapitalis. Mereka paling getol untuk memerangi yang namanya ketuhanan. Bagi mereka agama adalah musuh, sehingga setiap manusia yang memiliki agama wajib dibasmi. Mereka mengingkari itu semua. Fakanu ashadda kufran min kuffaril jahiliyah. Mereka ini orang-orang paling kafir dari orang-orang kafir jahiliyah. Kenapa demikian? Karena mereka mengingkari keberadaan Allah Jalla fi'ula. Maka mustahil, ya, suatu ketika Al-Imam Abu Hanifah rahimahullahu ta'ala mau diajak debat oleh mereka orang-orang mulhidin yang tidak percaya adanya Tuhan, adanya Allah Ta'ala. Maka dijanjikan di hari yang ditentukan, di waktu yang ditentukan, maka terjadilah perjanjian. Dan di hari yang ditentukan itu Abu Hanifah tidak kunjung tiba, dan mereka sudah menunggu lama. Kata mereka, wah, ini Abu Hanifah tidak berani nih. Ini Abu Hanifah takut sama kita. Ditunggu lama sampai mereka putus asa dari datangnya Abu Hanifah. Muncullah Abu Hanifah dengan santainya. Lantas kemudian mereka bertanya, wahai Abu Hanifah, kenapa kamu terlambat sampai kami putus asa mau bubar? Sebentar, saya terlambat ada sebabnya. Saya mau cerita dulu. Beliau bercerita, tadi saya itu mau datang ke tempat kalian, tapi harus melewati sungai. Ketika mau melewati sungai, anak ketinggalan kapal untuk menyeberang ke sana. Dan itu kapal terakhir. Anak bingung. Mau kayak apa ini? Mau berenang? Gak bisa. Lantas kemudian tiba-tiba ada pohon, batang pohon jatuh sendiri ke atas air, kemudian membelah sendiri, kemudian membentuk kapal, kemudian saya naik di atasnya dan kapal itu jalan sendiri sampai ke tepian. Apa jawab mereka? Mustahil seperti itu. Emang ada seperti itu? Yaitu jawabanku kepada kalian. Kalau kalian menganggap itu mustahil, gak ada yang mengerjakannya, gak ada yang menciptakan, gak ada yang mengatur, itu aja kalian bilang mustahil, maka itu sebagai bentuk bantahan pada apa yang kalian akui. Ya, cukup dengan seperti itu. Maka mereka orang-orang mulhidin itu
begitu mudah untuk dibantah apa yang menjadikan keyakinan mereka. Yang kedua adalah tauhidul ilah, tauhid sesembahan. Maksudnya itu tauhidul uluhiyah. Nah, ini tujuan dakwah. Tujuan dakwah para nabi dan rasul adalah pada tauhidul uluhiyah. Dan pada tauhidul uluhiyah sebagai pembeda antara orang-orang mukmin dan orang-orang kafir dalam masalah peribadatan. Huwa tauhidullah bi anwa'il ibadatil masyru'ah, yaitu mengesahkan Allah dengan segala bentuk ibadah yang disyariatkan. Ibadah itu sendiri yang artinya adalah yang sebagaimana dijelaskan oleh Syekhul Islam Ibn Taimiyah rahimahullahu ta'ala. Apa itu? Ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah wa yardah minal aqwal wal af'al zahiran wa batinan. Ibadah itu adalah nama yang mencakup setiap apa yang Allah cintai dan Allah ridhai, dari ucapan maupun perbuatan, yang nampak maupun yang tersembunyi. Maka kita bisa definisikan bahwa ibadah itu mencakup ibadah lisan, ibadah anggota badan, dan ibadah hati. Adapun di antara bentuk ibadah lisan adalah zikrullah, membaca Al-Quran, tasbih, ya, berdakwah dengan lisan, itu adalah ibadah. Kemudian adapun ibadah anggota badan adalah ibadah yang dilakukan dengan jawarihah, yaitu anggota badan kita yang nampak pada kasat mata kita. Adapun ibadah hati adalah seperti khasyah, rasa takut, tawakal, al-mahabbah, al-raja, al-khawf, ya, al-inabah, al-isti'anah, al-isti'adah, ya. Itu semua adalah amalan ibadah-ibadah hati. Maka itu semua tidak boleh diperuntukkan kecuali hanya untuk Allah Subhanahu wa taala. Kadu'ail wal isti'anati wat tawafi wal dzabhi wan nadhr wa ghairuha. Bernazar, bersembelih, itu semua adalah bentuk ibadah. Itu semua kita enggak boleh memeruntukkan kepada selain Allah. Maka dalam ibadah ini perhatikan pada niat kita. Pada niat maksud kita adalah yang pertama, tujuan dari niat hati kita. Untuk siapa? Tentunya untuk Allah Ta'ala, karena ini haknya Allah. Yang kedua, ibadah itu sendiri diperuntukkan untuk siapa? Tentunya untuk Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sehingga dengan ini kita bisa membedakan antara syirkul asghar dan syirkul akbar. Dan itu bisa dijelaskan dalam kitab Bahjatul Qulubil Abrar karya Syekh Abdurrahman Nasir As-Sa'di rahimahullahu taala dalam hadis yang pertama dan kedua. Tentunya ini urusan niat. Niat yang pertama, niat yang tumbuh dalam hati. Contoh salat. Orang sama-sama salat. Ya. Sama-sama salat. Yang pertama niatnya ikhlas karena Allah. Yang kedua niatnya li gharm min agradid dunya. Yang ketiga mungkin karena terpaksa. Urusan niat. Maka itu akan membedakan nilai kualitas ibadahnya. Apabila sebuah ibadah itu diniatkan kepada selain Allah untuk mencari dunia atau mencari pandangan manusia, maka dia terjerumus ke dalam syirik asghar. Kemudian pada ibadah itu sendiri, contoh kita menyembelih.
Kita niat ikhlas karena Allah dalam menyembelih. Akan tetapi ketika sesembelihan itu diperuntukkan untuk selain Allah, maka itu dia terjerumus atau terjerembab ke dalam dosa syirik akbar. Kenapa demikian? Karena itu ibadah yang Allah ciptakan, itu ibadah yang Allah syariatkan. Kenapa diperuntukkan untuk selain Allah? Maka itu adalah merupakan bentuk syirik akbar. Kita lanjutkan. Wa hadha an-naw' huwa alladhi jahadahu al-kuffar. Macam tauhid uluhiyah ini yang diingkari oleh orang-orang kafir. Wa kanat fihi al-khusumah bainal umam wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Macam tauhid ini yang terjadi banyak permusuhan antara para umat terdahulu dan para rasul mereka sejak Nabi Nuh sampai Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bagaimana awal mula terjadinya kesyirikan di zaman Nabi Nuh alaihi salatu wassalam, dan apa yang diserukan oleh Nabi Nuh selama 900 tahun lebih tentang urusan tauhid uluhiyah, bukan rububiyah. Juga demikian Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sampai beliau diusir dari negerinya. Beliau mendakwakan apa? Tauhid uluhiyah. Oleh karena itu, ini yang menjadi tolak pokok kita, bahwa tolak ukur kita dalam berdakwah ilallah, tauhid ya tauhid, akan tetapi tujuan utama adalah kita mengajak umat manusia untuk menyembah hanya kepada Allah, untuk beribadah hanya kepada Allah. Karena ini yang banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat kita. Mereka pasti mengakui Allah adalah Tuhannya, akan tetapi dalam prakteknya mereka masih meminta kepada selain Allah. Ketika mau minta kaya, datangnya bukan ke masjid, minta kepada Allah, bukan, tapi mereka minta kepada dukun-dukun, meminta datang ke orang-orang para gak normal. Ya, gak normal. Tahu perkara gaib itu gak normal. Karena manusia gak tahu perkara gaib. Kalau ada yang mengaku perkara gaib, dia orang yang gak normal. Kalau minta kaya, misal kadang ya dari mbah-mbah kita dulu yang kejawen lah, mesti ada. Kalau pengen pelaris, kemana? Dukun. Bahkan apa yang saya alami sendiri dengan kawan-kawan kami, ya, kita menyaksikan bagaimana ada pelaris di sebuah warung. Di situ kita merasakan, ya Allah, yang lain kok nikmat rasanya. Ketika kita baca bismillah itu makanan jadi nggak enak. Dan ternyata diketahui bahwa mereka pakai pelaris, para demit-demit untuk memanggil para pelanggannya. Dan ini banyak terjadi di tengah-tengah kita. Bahkan ini kejadian. Mereka ada tukang sopir ya, Pak sopir itu sopir truk atau apa, mengeluh kepala yang sering pusing, istrinya juga demikian. Kemudian bertanya, Ustaz, ini ada apa Ustaz? Ke dokter nggak sembuh-sembuh Ustaz. Saya curiga. Bapak nyimpen apa? Hanya sabuk Ustaz. Sabuknya isinya apa? Enggak apa-apa. Itu diambil dulu, saya dikasih dari kiai di Jawa Timur sana. Coba saya lihat, saya perhatikan, saya buka, isinya lafaz-lafaz. Ya Allah, ayat kursi semuanya taruh di situ. Bahkan lafaz-lafaz bahasa Arab yang memang tidak bisa dibaca. Ini bentuk kesyirikan. Saya minta, saya bakar ya Pak. Oh jangan, nanti ini saya nggak kuat lagi katanya. Bukankah kekuatan itu milik Allah? La haula wala quwata illa billah. Kenapa harus minta kepada selain Allah? Karena
bentuk kesyirikan mereka orang-orang musyrikin, mereka lah orang-orang penakut. Dimanapun mereka berada, mau ke arah sana ngelihat burung gagak kok berangkat ke sana, oh jangan. Kayaknya nanti ada sesuatu yang membahayakan. Mau kerja di sini kok kayaknya nggak cocok, kerjanya kamu tuh di air gitu. Akhirnya apa? Nggak jadi. Dan seperti itu, mereka orang-orang musyrikin selalu dibayang-bayangi oleh syaitan, rasa ketakutan. Apa kata Allah Ta'ala? Innama dzalikumus syaitan yukhawwifu awliya'ahu fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Sungguhnya itulah mereka setan-setan itu selalu menakut-nakuti para wali-walinya. Orang-orang musyrikin ditakut-takuti. Nanti kamu kalau bikin jembatan nggak dikasih kepala kerbau nanti bakal ambruk. Dikasihlah kepala kerbau. Nah seperti itu mereka. Mereka selalu menakut-nakuti para walinya. Fala takhafuhum wa khafuni in kuntum mu'minin. Jangan takut sama mereka. Ya, mereka adalah musuh. Jangan takut kepada para setan. Takutlah kepadaku, kata Allah, in kuntum mu'minin. Orang itu kalau semakin mengenal Allah, semakin dia mempelajari tentang Allah, semakin dia takut kepada Allah, dia semakin kuat, semakin berani. Ya, semakin berani. Beda halnya kalau orang manusia itu yang jauh dari Allah, gak pernah belajar tentang Allah Ta'ala, ya. Kemudian isinya was-was nanti kalau begini rezekinya gimana caranya begini. Beda orang muwahhid, bismillah tawakkaltu ala Allah, jadi seorang berani. Kemudian kita lanjutkan tadi mana ya? Oh. Wa kanat fihi wa hadha huwa alladhi jahadahu al-kuffar wa kanat fihi al-khusumah bainal umam wa rusulihim mundu Nuhin alaihi salam ila Muhammad wa qad hatha al-Qur'anul Karim fi aktsari suwarihi alaihi wa ala du'aillahi wahdah fa fi suratil Fatihah naqra'u iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Al-Quran pun juga menganjurkan di kebanyakan suratnya bahwa untuk berdoa kepada Allah Ta'ala saja. Dalam surat Al-Fatihah kita selalu baca iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Hanya kepadamu kami menyembah, hanya kepadamu kami meminta pertolongan. Setiap hari kita baca bukan? Tapi sayang, kadang kita ghafil. Qara'nahu atau qara'naha fi ghaflah. Kita baca Al-Fatihah seakan-akan itu menjadi kebiasaan. Padahal itu doa, minta kepada Allah, sehingga apa? Tidak membuat kita khusyuk salat kita. Kenapa? Kita tidak menghayati apa yang terkandung dalam Al-Qur'anul Karim. Di kebanyakan sana mereka membaca Al-Fatihah tapi masih minta kepada selain Allah. Buat apa bacaan itu? Sudah jelas-jelas Allah mengajarkan kepada kita, iyyaka na'bud, hanya kepadamu ya Allah kami menyembah, hanya kepadamu kami minta pertolongan. Wa ma'naha nakhussuka bil 'adah fa nad'uka wahdak wa la nasta'inu bi ghairik. Maknanya adalah kita mengkhususkanmu ya Allah dengan dari kebiasaan. Fa'in fanad'uka wahdak. Kami meminta, menyeru kepadamu saja. Wala nasta'inu bi ghairik. Kita tidak meminta bantuan kepada selain Engkau ya Allah. Wa tauhidul ilah yashmal ifraduhu fi du'aih. Dan mengesahkan Allah itu mencakup mengesahkan dalam doanya, dalam meminta. Wal hukum bi Qur'anih, berhukum dengan Al-Qur'anul Karim. Wal ihtikam ila syar'i, berhukum kepada syariat Allah, itu termasuk tauhidul uluhiyah. Wa kulluhu dakhilun fi qoulihi ta'ala, ini semua masuk dalam firman Allah Ta'ala yang mana
dari kita meminta kepada Allah, di mana kita berhukum dengan hukum Allah. Kita diminta mempelajari Al-Qur'anul Karim dan juga diminta untuk mengamalkan isi Al-Qur'anul Karim. Dalam firman Allah Ta'ala, innani anallah, sungguhnya aku adalah Allah, la ilaha illa ana, tidak ada sembahan yang berhak disembah kecuali aku, fa'buduni, maka sembahlah aku. Tentunya ibadah itu cakupannya luas, bukan sekedar sholat, bukan sekedar puasa, bukan sekedar haji, bukan sekedar itu, tapi yang mencakup dari ucapan kita, dari gerakan kita, dari isi hati kita, yang itu zahir wa batinah, likulli ma yuhibbuhullahu wa yardah. Setiap yang Allah cintai, Allah ridhai, itulah ibadah. Maka perhatikan dalam masalah ini. Insyaallah cukup sampai di sini dahulu karena waktu yang tidak memungkinkan. Kita lanjutkan di pertemuan berikutnya tentang masalah tauhid dan macam-macamnya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.